Lu kenapa, Ro? Lesu bener, belum makan nasi uduk lu. Sarapan sih nomor 1, Yat. Terus lu kenapa? Tumben diem aja, biasanya ada aja yang lu omongin. Mungkin lagi sariawan, Po Yati. Makanya diem aja. Bu Koko masih marah sama saya. Nggak tahu. Kalian udah kayak anak kecil ya, lucu. Gue cuma lagi suntuk aja, Yat. Aktivitas gue cuma belanja, masak, dan beres-beres. Ditambah ngegosip. Lama-lama bosen juga. Apalagi saya yang tinggal sendirian. Gak ada yang bisa diajak ngobrol. Di rumah sunyi banget pas malam-malam. Udah kayak uji nyali. Saya cuma bisa dengerin suara jangkrik aja. Kan ada kita yang selalu menemani, iya kagak? Kebetulan kalian lagi pada kumpul di sini. Oh iya Bu RT, Bu RT mau ikut kita ke pasar bareng kagak? Kebetulan Bang Saprol belum pulang mudik, kayaknya masih lama deh. Enggak, Po. Saya cuma mau ngasih tahu informasi penting sama kalian. Apa tuh Bu RT? Bansos udah cair. Kebetulan dompet saya udah kempes nih karena lebaran kemarin. Pikiran lu kalau kagak ngegosip, mikirinnya bansos. Sekalian, Yat. Bukan, Po. Tapi saya dan suami saya Pak RT mau ajak warga Kampung Kincir buat liburan bareng. Mantep tuh. Emang dalam rangka apa Bu RT? Nggak ada dalam rangka apa-apa kok, Po. Cuma buat mempererat tali silaturahim antar warga Kampung Kincir aja. Kebetulan banget saya lagi bosen, Bu RT. Ngomong-ngomong, kita bakalan pergi kemana nih? Bu RT udah tentuin tempatnya belum? Ke pantai aja, Po. Wah, seru banget itu. Saya bakalan ngajak Nur juga dah. Nur pasti bakalan seneng banget. Ajak aja, Po Yati, biar makin rame. Bu Kokom ikut juga kan? Iya, Bu RT. Tapi saya harus bawa apa aja ke sana? Bawa tenda. Yang bener aja, Bu Kokom. Orang gila mana yang bawa tenda ke pantai? Kita tuh bukan ke hutan, Bu Kokom. Bawa makanan aja sama tikar. Udah cukup kok. Kalau mau berenang, bawa baju ganti. Masa itu aja nggak tahu? Itu bener Bu Kokom, kalau bisa kalian masak makanan dan cemilan yang agak banyak ya. Biar kita bisa makan bareng nanti di pantai. Saya nyiapin juga di rumah. Siap Bu RT. Aduh, Pak Rete. Tumben pagi-pagi ke sini. Ada masalah apa lagi nih? Tenang aja, Din. Kali ini saya bukan suruh kamu buat menyelidiki sesuatu. Tapi mau ajak kamu dan warga Kampung Kincir jalan-jalan. Serius nih Pak Rete. Baru kali ini Udin dapat apresiasi setelah sekian tahun mengabdi buat Kampung Kincir. Iya, Din. Sekarang kamu siapin mobil ya. Dicek-cek semua, pastikan mobilnya aman. Udin kira Udin cuma tinggal duduk manis aja Pak Rete. Hahaha. Kalau kamu tinggal duduk manis, nanti saya dong yang harus nyiapin. Enak banget kamu, Din. Berani nyuruh saya. Sesekali Pak Rete. Lagian Pak Rete mau kalau Udin pulang kampung lagi nih. Ya jangan dong, Din. Nanti saya nggak ada temennya. Alah, bilang aja Pak Rete nggak mau jaga ronda. Bisa aja kamu, Din. Hahaha. Bang Bowo, buruan siap-siap. Besok kita bakalan jalan-jalan sama warga kampung. Dalam rangka apa, Rodia? Kata Bu RT nggak dalam rangka apa-apa. Cuma buat mempererat hubungan antar warga aja. Kita bakal jalan-jalan kemana? Ke pantai. Ke pantai? Kamu serius, Rodia? Asik. Kenapa Bang Bowo tiba-tiba antusias banget? Enggak kok. Saya biasa aja, Rodia. Nggak usah bohong, Bang. Maafin saya, Rodia. Saya cuma semangat aja karena udah lama kita nggak jalan-jalan ke pantai. Oh, kirain karena mau lihat cewek-cewek di pantai. Sekalian, Rodia. Jangan macem-macem ya, Bang. Kumis abang taruhannya nih. Iya, Rodia. Wah, saya nggak sabar nih. Pasti di sana banyak cewek-cewek cantik. Lumayan cuci mata. Kalau di rumah ngelihatnya cuma Rodia yang gendut. Hari ini kita mau masak apa buat rombongan nanti, Po? Kan udah ditentuin dari kemarin Bu Kokom.
Gimana kalau kita masak tumis kangkung, sambal terasi, dan ikan goreng aja, Po? Yang simpel-simpel aja, tapi cocok di lidah semua warga kampung. Ya elah Bu Kokom, yain aja dah. Ide bagus itu Bu Kokom, tumben pinter. Duh, saya jadi malu. Lah, kalian belum masak juga. Gua aja udah selesai. Dari tadi kalian ngapain aja sih? Pasti ngerumpi. Lu aja yang masaknya kecepetan kali, Ro. Jangan-jangan lu lupa kalau Bu RT nyuruh kita buat masak agak banyak, buat dimakan bareng-bareng nanti. Kalau gua nggak pernah lupa kayak Bu Kokom. Daripada Porodia komplain aja, berisik. Mending bantuin kita masak, biar cepet selesai. Iya Bu Kokom, tenang aja. Nanti saya bantuin. Emang lu udah masak apaan? Kok cepet banget? Lu kepo banget. Pokoknya masakan gua lebih enak daripada masakan elu. Sombong amat lu, palingan juga goreng oncom. Kurang ajar lu, Yat. Awas aja kalau nanti sampai nambah. Mobil udah beres, Din. Aman, Pak Rete. Jadi ini kita liburan. Hahaha. Habis dari mana, Bang Bowo? Bang Bowo udah tahu kalau kita mau pergi ke pantai kan? Tahu dong Pak RT. Bang Bowo bawa apaan tuh? Ini gel rambut dan parfum baru Bang Udin. Ngapain Bang Bowo beli itu? Kita mau berenang, bukan mau kondangan. Jangan lupa kumisnya juga digel, biar rapi. Lagian kalau Bang Bowo pakai gel di pantai, yang ada itu gel rambut luntur Bang, berminyak, lepek. Hahaha. Bilang aja Bang Udin iri sama saya. Bang Udin juga harus jaga penampilan. Takutnya para penghuni pantainya kabur lihat wajah Bang Udin karena serem. Udin tuh udah ganteng dari sananya Bang. Bang Udin kepedean banget. Gak usah dandan Bang Bowo, biar gak digangguin jin laut. Pak Rete juga jangan ikut berenang, takutnya nanti dikira mutiara raksasa. Hahaha. Awas aja kamu Din, nanti saya tinggalin, gak saya ajak jalan-jalan. Silahkan, kan sopirnya aja Udin. Kalau gak sama Udin, kalian mau ke pantai sambil dorong mobil. Iya juga ya Din. Saya pulang dulu ya, saya harus siap-siap. Iya Bang, jangan lama-lama Bang Bowo. Astagfirullah Bang Bowo, dari tadi ngaca mulu. Warga udah pada nungguin nih. Kita belum berangkat cuma gara-gara Bang Bowo doang. Sabar Rodia, saya lagi benerin rambut saya dulu. Ngapain sih abang pakai dandan segala? Udah kayak anak gadis aja. Saya aja kagak dandan. Maafin saya Rodia, ngomong-ngomong saya udah rapi belum? Apa penampilan saya udah bagus? Udah, ayo buruan Bang. Dandan mulu, nanti kita ditinggal. Iya Rodia. Kita mau ke pantai, bukan mau ke kondangan Bang Udin. Bau parfumnya tadi sampai ke rumah saya. Namanya juga cowok ganteng Bang Bowo. Dan siapa tahu ada perempuan yang kepincut sama Udin. Ikan aja langsung kabur lihat wajah Bang Udin. Apalagi perempuan, bisa mual muntah nanti. Awas aja Bang Bowo. Udin bakalan kasih tau Pok Rodia kalau Bang Bowo mau gadain perempuan cantik di pantai. Makanya dandan rapi. Jangan Bang Udin, nanti saya bisa ditendang dari rumah. Hahaha. Semuanya udah berkumpul. Udah Pak RT. Saya bakalan absen ya. Yang ikut adalah Bang Bowo, Porodia, Poyati, Nur, Bu Kokom, saya, istri saya, dan Bang Udin. Dikit amat yang ikut ya. Iya, Pok. Warga kampung lagi pada mudik. Oh iya, makanannya udah dibawa juga kan, Boyati? Udah kok Bu RT, semuanya udah dimasukin ke mobil sama Bang Udin. Saya tadi juga nyumbang 1 baskom ayam semur Bu RT. Jadi, kamu bawa ayam yang hampir basi itu Rodia? Waduh, Bang Bowo dim aja, gak usah ikut campur, jangan bikin saya malu. Syukurlah, makasih Pok Rodia. Ayo kita berangkat. Tunggu sebentar. Saya mau ngaca bentar.
Lama-lama pecah tuh kaca mobil. Buruan Bang Bowo, nanti nggak dapet bangku. Gimana mau dapet bangku? Mobilnya aja mobil pick up. Iya lagi, hahaha. Rambut saya minggir sedikit, Rodia. Tunggu sebentar. Bang Bowo mau godain cewek-cewek cantik tuh, Pok. Itu nggak bener, Rodia. Nggak usah dengerin apa kata Bang Udin. Awas aja Bang Bowo berani jelalatan di pantai nanti. Saya bakalan lempar Bang Bowo ke laut. Maafin saya, Rodia. Saya nggak bakalan genit. Janji. Akhirnya sampai juga. Rasanya pinggang saya mau patah. Seharusnya mobilnya yang mau patah karena harus ngangkut orang besar kayak elu, Ro. Dah, lu jangan rusak mood gua dong. Gua lagi mau senang-senang nih. Iya, maaf. Sebelum berenang, kita makan dulu ya. Gimana? Biar nggak kosong perutnya dan biar ada tenaga buat menerjang ombak nanti. Pak Rete bisa aja. Setuju Pak RT, saya juga lapar banget. Meski cuma duduk doang di mobil. Laki-laki tolong turunin tikarnya ya, biar ibu-ibu siapin makanannya. Siap, Bu Rete. Ayo, Bang Bowo. Bang Udin aja deh. Saya lagi sakit pinggang. Udah tahu sakit pinggang dan tua, masih aja genit sama cewek-cewek. Siapa bilang saya tua? Saya masih muda kok. Mana ada orang muda berkumis kayak lele. Hahaha. Ayo siap-siapin, jangan kebanyakan ngobrol. Nanti keburu sore. Bang Bowo, ayo bantuin Udin ngangkat tikernya. Iya, Pak RT. Kelihatannya enak juga ini ayam semur. Lu pinter juga, Ro, masaknya. Udah gua bilang, lu kagak percaya sih. Sekarang lu sampai ngiler kan ngelihatnya. Tapi ayamnya kayak agak-agak berlendir gitu gak sih? Lu kagak masukin apa-apa kan? Kagak lah, gak ada untungnya juga gua ngeracunin elu. Gua gak bakal kecipratan warisan juga dari elu kan. Bisa nih, lu ikut lomba masak. Tapi bagian nyuci piring. Jahat banget lu, Yat. Aduh, saya kok tiba-tiba sakit perut ya. Ayo, biar saya antar ke toilet, Bu Kokom. Gak usah, Po. Bu Kokom masih ngambek sama saya. Saya bisa sendirian kok. Empo lanjut siapin makanan aja. Nanti Bu Kokom nyasar lagi. Bu Kokom kan pelupa. Gak usah, Po. Toiletnya juga deket. Nanti kalau saya di toiletnya lama, nanti saya digosipin Po Rodiah lagi. Terserah Bu Kokom deh. Nur, kamu gak berenang. Nanti aja deh Bang. Nanti Udin ikut ya. Boleh, tapi sama Pak RT dan Bang Bowo aja ya Bang. Jadi Udin ditolak halus nih. Lagian ngapain berenang harus bareng? Bang Udin kan bisa langsung nyebur sekarang juga kok. Nanti aja deh. Masalahnya Udin udah sisir rambut Udin biar makin ganteng. Nanti kegantengan Udin luntur kalau Udin berenangnya sekarang. Bang Udin ada-ada aja. Din, gawat. Gawat kenapa Pak Rete? Ayam semur Pok Rodia hidup lagi? Atau Pok Rodia mergokin Bang Bowo godain perempuan lain? Itu udah biasa Pak Rete. Bukan, Bu Kokom hilang. Astagfirullahaladzim. Hilang di mana Pak Rete? Kalau tahu, saya nggak bakalan nyuruh kamu buat nyari Din. Siapa tahu Bu Kokom nyelip di terumbu karang. Hahaha. Bang Udin nih, lagi serius malah bercanda. Maaf Nur, biar gak tegang aja. Biar saya bantu cari sepanjang tepi pantai ya Pak RT. Siapa tahu Bu Kokom lagi keliling-keliling, tapi malah nyasar. Iya Nur, saya juga bakalan cari di kios-kios dekat sini. Siapa tahu Bu Kokom lagi belanja oleh-oleh. Udin temenin kamu ya Nur. Takutnya kamu yang malah kesasar. Kasihan nanti Pok Yati. Gak usah Bang Udin. Mending Bang Udin cari ke tempat lain. Biar Bu Kokom lebih cepat ketemunya. Sempat-sempatnya kamu gombal Din.
Namanya juga usaha Pak Rete. Hahaha. Aduh, saya kok jadi bingung ya. Perasaan tadi ada tiang penunjuk arah di sini. Sekarang kok tiba-tiba hilang ya. Siapa yang mindahin? Seharusnya saya nggak nolak tawaran Porodia buat nemenin saya. Kalau gini, saya jadi bingung. Sekarang saya harus cari mereka kemana ya? Saya capek banget. Semua ini gara-gara elu, Ro. Bisa-bisanya lu biarin Bu Kokom pergi sendirian ke toilet. Udah tahu Bu Kokom pelupa. Uang yang dibelanjain semenit lalu aja, dia bisa lupa. Ini lu malah biarin dia pergi sendiri. Lu kenapa jadi nyalahin gua sih? Gua udah berkali-kali nawarin Bu Kokom buat nganterin ke toilet, tapi dianya kagak mau. Terus gua harus gimana? Lu seharusnya maksa, Kek. Kalau kayak gini, kasihan Bu Kokom. Gimana kalau diculik? Terus penculiknya nelpon suaminya buat minta tebusan. Ya elah Yat, gak usah lebay deh. Penculik juga bakalan mikirin ribuan kali buat nyulik Bu Kokom. Dari tampangnya aja, penculik pasti udah tahu kalau Bu Kokom cuma ibu-ibu kolot. Kebiasaan mulut lu, Ro. Ngomong-ngomong, kita harus nyari Bu Kokom kemana lagi nih? Orang-orang juga bilang kagak ada yang lihat kayak ciri-ciri Bu Kokom yang lewat sini. Jadi makin susah aja kita nyari dia. Penjaga toilet juga bilang Bu Kokom udah keluar sejam yang lalu. Gimana kalau Bu Kokom depresi, terus nyeburin diri ke laut? Lu bisa kagak sih kalau ngasih pendapat yang lebih masuk akal dikit? Buat apa Bu Kokom nyeburin diri ke laut? Siapa tahu Bu Kokom lagi depresi karena terlalu lama ditinggalin suaminya kerja di luar kota. Shh, mending lu aja nyeburin diri lu ke laut, Ro. Biar hati lu kagak busuk terus. Udah capek gue ngomong sama lu. Tungguin gue Yat, gimana kalau gue ikut hilang? Warga kampung Kincir bakalan bersyukur. Kurang ajar banget lu Yat. Gara-gara Bu Kokom, saya nggak bisa berenang. Padahal saya udah bawa perlengkapan buat berenang. Sabar Bang Bowo, cari Bu Kokom lebih penting daripada berenang. Lagian, ngapain Pak RT ngajak orang pelupa kayak Bu Kokom ke pantai? Jadi nyusahin kita kan? Bilang aja Bang Bowo kesel karena gak bisa tebar pesona sama perempuan-perempuan yang lagi berenang. Bang Udin jangan sembarangan nuduh. Para perempuan itu yang selalu berusaha deketin saya, bukan saya. Yang ada juga perempuan itu yang kabur duluan gara-gara takut lihat kumis Bang Bowo. Terus, kita harus gimana biar Bu Kokom cepat ketemu? Masa harus lapor polisi? Bu Kokom juga hilangnya baru sejam yang lalu, jadi gak bakal ditanggepin. Bu Kokom, kemarilah. Pria tampan ini sedang mencarimu. Ide, kepedean banget Bang Bowo. Mohon perhatian Bapak Ibu, ada pengunjung hilang. Atas nama Kokom, terakhir terlihat ke arah toilet dan belum kembali. Tolong yang melihat segera lapor ke petugas terdekat. Gimana? Apa kalian sudah berhasil nemuin Bu Kokom? Belum Pak RT. Padahal kita udah nyari kemana-mana. Tapi Bu Kokom belum ketemu juga. Saya sama Pak RT juga udah melapor sama pihak penjaga pantai biar dibuatin pengumuman. Tapi tetap gak ada yang datang ke pusat informasi. Jangan-jangan Bu Kokom terseret arus, terus tenggelam atau dimakan hiu. Porodia jangan asal bicara, jangan malah memperkeruh suasana. Iya nih, Ro. Lu malah bikin kita makin panik. Begini aja, kita beresin dulu tikar sama alat makan kita, lalu taruh di mobil biar kita bisa lanjut cari Bu Kokom lagi. Gimana? Setuju Pak RT. Kalau Bu Kokom gak ketemu hari ini, kita harus gimana Bu RT? Saya khawatir dia diculik atau dihipnotis. Orang zaman sekarang kan pada nekat-nekat. Boyati tenang aja, saya yakin Bu Kokom baik-baik saja. Yang penting kita terus berdoa biar Bu Kokom baik-baik saja. Pasti Bu RT, saya cuma merasa bersalah aja. Bu Kokom cuma sendirian, suaminya gak bisa ikut karena udah masuk kerja. Seharusnya kita jagain Bu Kokom. Kita malah teledor. Loh, itu siapa? Siapa apanya sih, Ro?
Ya ampun, Bu Kokom. Aduh, Porodia berisik banget. Saya jadi kaget. Bisa-bisanya Bu Kokom malah enak-enakan tidur di sini. Sementara kita capek nyariin Bu Kokom kemana-mana, gak ketemu juga. Saya tadi lupa jalan balik ke tempatnya. Pantes aja Bu Kokom gak dengar pengumuman yang disiarkan tadi. Ternyata Bu Kokom tidur. Kalau Bu Kokom bingung, harusnya Bu Kokom ke pusat informasi aja biar dibantu sama mereka. Maafin saya Bu RT, saya gak bermaksud buat ngilang. Saya tadi kesasar pas habis dari kamar mandi. Terus saya udah cari-cari kalian kemana-mana, tapi gak ketemu. Ya udah deh, saya nunggu di dekat mobil aja biar saya gak ketinggalan. Saya juga takut karena tadi ada banyak orang asing teriakin nama saya kenceng-kenceng. Makanya saya kabur ke sini. Itu pasti pihak penjaga pantai yang bantuin kita buat cari Bu Kokom. Aduh, saya kok jadi bingung. Saya pikir mereka yang suka hipnotis. Bu Kokom lugu banget sih. Terus gimana dengan liburan kita nih? Sepertinya kita nggak bisa lanjut liburan lagi karena udah mau malam. Lebih baik kita pulang aja, kita istirahat. Kacau deh liburan kita gara-gara Bu Kokom. Belum juga saya makan nasi, udah disuruh pulang. Iya nih, saya juga nggak jadi berenang gara-gara Bu Kokom. Padahal saya udah bawa baju berenang. Bang Bowo mau berenang atau mau deketin cewek-cewek? Hahaha. Ah, Bang Udin buka kartu aja. Kalau Udin sih senang-senang aja. Ya iyalah, karena kan Bang Udin ngedeketin Nur terus. Maafin saya, Porodia, Bang Bowo. Tapi kalian udah keliling-keliling pantai sambil nyariin saya kan? Itu sama aja udah jalan-jalan. Itu sih beda. Bu Kokom gak usah ngomong lagi deh. Lama-lama saya kuras juga nih laut. Hahaha, liburan yang seru kan?